있어서 다행이야. 네가 있어서 다행이야. Halo sahabat cerita film, kali ini saya akan membahas drama Korea tentang kisah percintaan. Jadi sobat, sebelumnya klik subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan film Korea terbaru. Sekali lagi, ini hanya tayangan yang berupa deskripsi, dan saya sarankan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Sebuah drama Korea terbaru berjudul Startup atau dikenal dengan Sandbox. Drama Korea terbaru ini berkisah tentang seorang wanita yang drop out dari kuliahnya kemudian menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu. Cerita yang bergenre sebuah percintaan ini terbagi menjadi beberapa episode, dan kali ini akan saya bahas episode yang pertama. Baiklah sahabat cerita film, sebelumnya kita seduh kopinya, pusatkan pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Kemudian cerita film dimulai. Bercerita tentang kisah remaja yang memulai percintaan melalui kotak surat yang digantungkan di sebuah pohon yang berada di depan toko milik nenek Dalmi. Percintaan gadis polos Choi Dalmi yang menanti cinta di dunia nyatanya selama 10 tahun. Dan pada hari ini telah ditekadkan dalam hati kecilnya bahwa kekasih penanya benar adanya. Sebab ia tak ingin direndahkan oleh saudara kandungnya yang selalu merendahkan kehidupan Dalmi yang telah mengambil keputusan hidup bersama ayahnya. Dengan penuh hati, Dalmi menulis kata demi kata yang dituangkan untuk Namdosan dengan harapan ada keajaiban akan bertemu dengannya. Choi Dalmi meletakkan surat cintanya di tempat surat biasanya. Musim semi menjatuhkan kelopak bunga sakura di bawah hembusan angin melalui sepanjang jalan Seoul dan terjatuh di dekat laki-laki yang bernama Ji Pyong, atau laki-laki yang mengatasnamakan dirinya Namdosan, yang hendak ingin membantu nenek Dalmi saat kesulitan membuka jendela food trucknya. Saat ingin berterima kasih kepada Ji Pyong yang telah membantunya, nenek Choi sangat terkejut. Setelah 10 tahun berlalu, pemuda yatim piatu yang dulu ditolongnya nongol di hadapannya. Nenek Choi langsung prihatin menanyakan kabarnya, karena ia telah mengatakan kepada Ji Pyong pada 10 tahun yang lalu bahwa ia hanya boleh menemui nenek Choi jika dalam keadaan susah saja. 10 tahun yang lalu saat Dalmi dan So In Jae sedang ada di dalam kamar mereka dan tiba-tiba kembali mendengar pertengkaran ayah ibunya dikarenakan masalah ekonomi. Ayah Dalmi selalu memastikan bahwa ia ingin kerja berbisnis dan berencana akan mengajukan surat pengunduran diri. Namun ibu Dalmi justru sangat marah dan memintanya untuk menceraikan jika memang ia tidak lagi bekerja di kantornya. Esoknya ayah Dalmi masih masuk kantor hingga mendapatkan masalah dengan atasan. Dalmi dan Inje waktu itu yang mengikuti ayahnya ke kantor melihat kejadiannya. Sesampai di rumah, Dalmi memohon kepada ibunya untuk membiarkan ayahnya untuk memulai berbisnis dan tidak lagi bekerja di kantor. Namun justru hal tersebut membuat ibu Dalmi sangat marah dan mengatakan jika memang ia memutuskan keluar dari perusahaannya, ibu Dalmi akan menceraikannya karena ia sangat mengkhawatirkan kehidupan kedua putrinya. Dalmi saat itu masuk ke rumah dan mendengarnya. Kemudian ia mengatakan, "Mari kita urus perceraian." Dalmi sontak langsung meminta anaknya untuk memilih kepada siapa mereka akan ikut. Injay, gadis cantik, pintar, dan selalu berpenampilan kaya, memilih ibunya, dan Dalmi, gadis polos yang merasa kasihan terhadap ayahnya, sangat menyesalkan keputusan Injay. Pada suatu pagi saat Injay dan Dalmi sedang berbelanja jajanan milik neneknya, ada pria muda Ji Pyong hendak ingin membeli jajanan untuk mengisi perutnya. Namun Ji Pyong, anak yatim piatu itu yang baru saja dikeluarkan dari rumah panti asuhan, merasa tidak cukup untuk menyewa tempat. Dan akhirnya ia pergi dan bertemu dengan seseorang yang mengarahkannya untuk terjun dalam dunia tanam saham. Karena laki-laki itu melihat sebuah kertas pemenang tanam saham yang dibawa Ji Pyong. Namun Ji Pyong tidak menggubrisnya karena ia berpikir umurnya masih muda dan tidak ada orang tua yang dapat diandalkannya.
Hingga malam tiba, hujan sangat lebat. Ji Pyong masih kebingungan untuk mencari tempat tinggal hingga bertemu dengan nenek Dalmi yang mempersilahkan tidur di tokonya. Hingga suatu cerita, Ji Pyong melihat uang yang sangat banyak milik nenek Choi yang tergeletak di tempat terbuka. Saat pagi datang, nenek Choi teringat dengan uangnya dan lari menghampiri Ji Pyong, dan ternyata uangnya masih utuh. Melihat hal itu, Ji Pyong meminta kepada nenek untuk menabungkan ke bank. Saat itulah otak kanan kiri milik Ji Pyong bekerja, hingga akhirnya ia berinisiatif mengatasnamakan tabungan neneknya untuk mengikuti investasi tanam saham. Dalam kutip, ia telah menggunakan uang dan nama nenek Dalmi tanpa sepengetahuan neneknya. Setelah perceraian, Dalmi dan Injae bertemu beberapa kali hingga Injae mengatakan bahwa ibu sudah menikah lagi dengan pria dan hari ini akan pergi ke Amerika, serta mengatakan seharusnya dahulu Dalmi memilih ibu agar hidupnya tidak miskin seperti saat ini. Hal tersebut membuat Dalmi hancur dan menceritakan semuanya pada sang nenek. Singkat cerita, pada malam hari saat nenek dan Ji Pyong duduk bersama, sang nenek yang melihat tulisan Ji Pyong yang rapi memintanya untuk menulis surat kepada Dalmi agar Dalmi tidak kesepian karena Injae selain saudara adalah teman satu-satunya Dalmi. Ji Pyong menolaknya beberapa kali hingga sang nenek memastikan agar ia mau untuk bertukar surat dengan Dalmi. Namun akhirnya Ji Pyong menyerah dan mulai menulis surat untuk Dalmi dengan membuat nama samaran yang ia temukan di surat kabar. Sesuai permintaan nenek Choi, nama yang terlihat tampan, pintar, baik, juga jenius. Sebuah angan telah terkabul menjadi doa. Mereka pun berlanjut saling berbalas surat. Perjalanan cinta pun dimulai. 1 tahun berlalu, bisnis ayah Dalmi hancur dan rumah nenek tergadaikan. Dan akhirnya nenek Choi memutuskan mengambil uangnya. Namun saat pegawai bank menyebutkan nominalnya, ia terkejut dan perlahan menyadari bahwa si anak baik Ji Pyong lah yang merubah jumlah di rekening tabungannya. Dan benar saja, Ji Pyong saat ingin mengambil uang untuk membayar apartemen, saldonya sudah 0. Ji Pyong panik dan langsung lari menuju ke tempat neneknya. Namun pada saat itu langkahnya terhentikan saat melihat nenek memberikan uangnya kepada ayah Dalmi untuk melunasi semua hutangnya. Ji Pyong sangat marah saat melihat ayah Dalmi sudah menghilang. Ia langsung masuk ke rumah nenek Choi dan mengemasi pakaian dan barangnya. Nenek Choi yang melihat langsung menghentikannya dan bertanya. Ji Pyong justru marah dan mengatakan bahwa nenek telah mencuri uangnya sekaligus meminta uangnya dikembalikan. Nenek Choi mengatakan dengan kecewa bahwa Ji Pyong lah yang berbuat curang kepada neneknya. Ia memakai tabungan neneknya serta namanya untuk menanam saham tanpa seizinnya. Disebabkan hal tersebutlah Ji Pyong pergi meninggalkan neneknya. Sebelum Ji Pyong berlalu, nenek berpesan agar ia tak menghubunginya jika kehidupannya lebih baik. Dan sebaliknya, kirimlah kabar jika kehidupannya memburuk. Saat dalam perjalanan bisnis, ayah Dalmi tertabrak mobil hingga terpental dan kepalanya mengeluarkan darah. Namun ia tetap bangun dan melanjutkan perjalanan bisnis. Ia telah berjanji kepada ibunya dan Dalmi dalam 1 tahun ini ia harus menjadi orang kaya dan ingin kembali mengambil istrinya dan Injae. Ayah Dalmi belum mengetahui jika istrinya telah menikah lagi. Saat sedang berpresentasi produknya, hidungnya terus mengeluarkan darah. Presentasi pun berhasil. Si penanam modal saham sangat menyukai prinsipnya. Usainya keluar dari ruang presentasi, Dalmi menelponnya. Awalnya ia ingin memberitahukan jika ibunya dan Injae telah meninggalkan mereka. Namun Dalmi tidak sampai hati dan hanya meminta ayahnya membelikannya ayam. Dan sebelum menutup teleponnya, Dalmi mengatakan jika ia sangat mencintai ayahnya. Di tengah perjalanan, di dalam bus ayah Dalmi tiba-tiba susah untuk menggerakkan tangannya. Kemudian perlahan bicaranya pun mulai kesulitan hingga ia tersandar dengan mata terpejam tak tersadarkan diri. Sang sopir hanya berpikir ayah Dalmi mabuk dan tertidur. Dalmi masih berdiri di samping kotak suratnya dengan harapan yang sangat besar. Ia memiliki janji kepada Injae akan bertemu di sebuah pertemuan besar para penanam saham dengan mengatakan akan membawa 6 dosan.
setelah Inje menghinanya pada pertemuan beberapa waktu yang lalu di acara talk show. Di sebuah kontrakan yang penuh dengan persiapan bahan proyek, dua pemuda tertidur. Satu pemuda lagi sedang sibuk menghadap layar komputer. Beberapa artikel tertempel di papan. Juara Olimpiade Matematika 6 dosen dan proyek penelitian mandiri penemuan IT. Pemuda jenius sedang terlihat sibuk di depan layar komputer. Ia telah menyelesaikan proyeknya. Ia pun teriak girang. Dua pemuda lainnya terbangun dan mengatakan, "Dosan!" Demikianlah akhir cerita startup episode pertama. Besok kita simak lagi ya, sahabat cerita film. Dan sekali lagi saya ingatkan akan lebih seru jika menonton secara langsung filmnya. Karena pastinya kalian akan lebih hanyut terbawa suasana. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya minta maaf pada kalian semua. Dan jangan lupa selalu berdoa. Bye-bye.